Alhamdulillahirrahmanirrahim, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Ini tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan harta, tapi ingat harta tidak dibawa mati. Nah tadi sudah dijelaskan oleh guru-guru kita Habibana dan juga Ustaz Solmed bagaimana sesungguhnya harta itu bisa kita bawa ke akhirat dengan cara amal jariah dan sebagainya. Nah ada 4 jamaah yang sudah siap dengan pertanyaannya. Kami persilakan terlebih dahulu ada Ibu Sri Mulyani. Boleh berdiri Bu Sri Mulyani, akan dijawab terlebih dahulu oleh Habibana. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani, izin bertanya Pak Ustadz. Amal jariah apa saja supaya harta dunia kita bisa menyertai kita kelak di akhirat Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh duduk kembali. Fadal Habib. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran itu harta selain disebut dengan kata mal atau amwal, juga disebut dengan kata khair. Khair itu baik. Berarti sebenarnya harta itu dia asalnya baik karena bersumber dari yang maha baik. Jadi harusnya disalurkan dengan cara yang baik. Tetapi Allah menggambarkan kebiasaan manusia, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Kebiasaan manusia begitu terlalu kuat ikatan hatinya dengan harta tersebut. Maka jika kita menginginkan harta itu dapat menjadi baik buat diri kita, karena ada ulama yang mengatakan harta itu anta lil mal iza amsaktah. Ya, engkau itu menjadi budaknya harta kalau kau genggam harta tersebut. Fa iza anfaqtahu fal malu laka. Jika engkau infakkan harta tersebut, maka itulah harta sejati yang milik dirimu. Tentu banyak amal jariah yang bisa kita lakukan dalam menyalurkan harta kita itu, seperti membangun pesantren, kemudian membantu sekolah yang rusak, atau sekarang ini saudara kita yang tertimpa bencana di Nusa Tenggara Timur, banyak masjid yang roboh, yang retak. Itu kita bisa bantu dengan harta kita sebagai wujud amal jariah kita. Dan amal jariah yang kita lakukan itulah harta abadi kita. Sedangkan yang kita tinggalkan itu menjadi rebutan ahli waris yang kita tidak tahu mereka nanti akan gunakan buat apa. Tetapi harta kita yang paling baik, paling positif itu adalah yang betul-betul kita salurkan di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk amal jariah tersebut. Baik, terima kasih Habib. Mungkin tidak harus banyak mungkin harta yang kita salurkan, asalkan istiqomah dan memang mempunyai niat untuk menyalurkan harta kita menjadi amal jariah begitu ya. Baik, kami persilakan berikutnya ada Bapak Joni Adi. Silakan boleh berdiri Pak Joni, nanti akan dijawab oleh Ustadz Solmed. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon pencerahannya terkait bagaimana membedakan seseorang yang benar-benar zuhud dengan seseorang yang sebenarnya malas berusaha, lalu berlindung di balik harta tidak dibawa mati. Demikian, mohon pencerahannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia sebetulnya malas tapi dia pura-pura zuhud begitu ya. Dia berlindung di balik zuhud tadi. Padahal dia malas sebetulnya. Padahal Ustaz Solmed. Iya, harta tidak dibawa mati. Enggak punya harta rasanya kayak mau mati. Islam itu tidak melarang kita punya harta. Islam itu tidak melarang kita cari harta. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Yang dilarang itu kalau harta melalaikan kita. Jadi bukan larangan tapi peringatan untuk diwaspadai. Jangan sampai harta yang kita punya melalaikan kita dari sholat, dari zakat, dari sedekah, dari berinfak, dari membantu orang. Untuk dosa kita berani royal, untuk akhirat kita tidak pernah mau mengeluarkan. Itulah harta
yang bisa membawa kepada kebinasaan. Tapi yang seperti Habib tadi sampaikan, kalau harta itu untuk pesantren, betapa luar biasa kebaikan harta di tangan kita. Begitu harta ini untuk membantu yang miskin, betapa nikmatnya harta itu di tangan orang yang soleh. Begitu harta ini untuk membantu mereka yang terkena musibah dan bencana, betapa berbahagianya orang yang mendapatkan aliran dari harta yang dititipkan oleh Allah. Itulah zuhud. Zuhud itu bukan miskin. Zuhud itu bukan gelandangan. Zuhud itu bukan lepas dari dunia. Tapi zuhud itu tidak menjadikan dunia segalanya. Cukup dunia itu menjadi perantara untuk kebaikan akhirat. Tidak dia simpen di hatinya, tapi cukup di tangannya. Kapan dia harus berikan, dia berikan. Kapan harus dia lepas, dia lepaskan. Sehingga dia tidak peduli apa kata orang. Mau orang bilang dia miskin, mau orang bilang dia melarat, mau orang bilang dia nggak punya. Dia nggak pernah ada urusan dengan pujian saat memiliki, dengan cacian saat tidak ada. Jadi zuhud itu bukan berubah jadi miskin, tapi tidak meletakkan harta di hati. Sehingga dengan mudah Pak Ustadz, orang itu ya tangannya ringan untuk memberikan kepada saudaranya. Nah beda sama orang males. Orang males coba berlindung dari kata zuhud. Lo kenapa nggak punya duit? Iya, gua kan zuhud. Begitu kasih duit 10 juta, boleh nggak gue minjem cepek? Gua aja baru dapat 10 juta, lu lagi minjem cepek. Berarti belum zuhud. Dia boleh dibagi orang 10 juta, temennya minta cepek kagak dikeluarin. Giliran tadi nggak punya duit karena males, dia bilang gua lagi zuhud. Nah maka hati-hati. Jangan kita mengecilkan makna zuhud dengan semata-mata tidak punya harta. Karena beberapa ulama-ulama kita termasuk Imam Malik ya itu ulama yang super kaya. Kaya raya. Hartanya banyak, duitnya banyak. Namun hatinya tidak terikat dan dipakai untuk majelisnya, dipakai untuk muridnya, dipakai untuk kebaikan agama. Nah itulah zuhud ya, bukan berarti harus terlihat miskin atau enggak punya apa-apa. Nah, namun harta itu tidak mengikat hatinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai hati itu terikat dengan harta lalu melupakan kepada siapa yang telah memberi dan menitipkan harta tersebut. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz Solmed hanya meletakkan harta di tangan namun tidak meletakkan harta di hati. Itulah pengertian daripada zuhud itu sendiri. Nah kami persilakan berikutnya ada Bapak Adi yang akan mengajukan pertanyaan. Boleh berdiri Bapak Adi, nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Solmed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Adi Raihan Majid. Saya izin bertanya bagaimana cara kita menyikapi agar kita tidak terlalu hubud dunia. Jadi seimbang antara mencari harta di dunia dan juga mencari keseimbangan untuk di akhirat. Baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan menarik ini akan dijawab oleh Habib maksud kami. Silakan Habib Abdurrahman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dahulu ada salah seorang sahabat Nabi namanya Hakim bin Hizam. Dia terkenal sebagai seorang yang dermawan sebelum dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, dia tanya sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia katakan, ya Rasulullah, saya sebelum masuk Islam ketika masih jahiliyah, saya orang yang sangat dikenal dermawan. Apakah kebaikan-kebaikan saya sebelum saya berislam itu tercatat indah oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Nabi mengatakan kepadanya, karena kebaikan-kebaikan yang kau lakukan sebelum itulah yang akhirnya menarik dirimu untuk masuk ke dalam agama Islam.
Semenjak mendengar itu dari Rasulullah SAW, Hakim bin Hizam itu dia semakin menjadi orang yang sangat dermawan. Bahkan terkenal dalam sejarah, dia menjual salah satu rumah yang sangat dibanggakan oleh suku Quraisy, yaitu Darun Nadwa. Dia jual itu rumah kebanggaan, tempat perhimpunan para tokoh-tokoh petinggi suku Quraisy. Dia jual dengan harga waktu itu 100.000 dirham. Dan uangnya dia pakai untuk dibagi-bagikan. Dan dia ditanya sama orang-orang di sekitarnya, kenapa kau jual ini? Ini rumah kemuliaan. Rumah kemuliaan suku Quraisy kau jual, terus uangnya kau bagi-bagi. Dia mengatakan apa? Itu adalah kemuliaan semu. Dan selamat tinggal kemuliaan yang palsu itu. Karena kemuliaan dalam Islam itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lewat jalur apa tadi? Sedekah yang dia keluarkan. Dia banyak meriwayatkan hadis tentang harta dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca Kitabul Buyu, kitab tentang transaksi perniagaan, itu ada beberapa riwayat dari jalurnya Hakim bin Hizam. Ada salah satu pesan Rasul kepada Hakim bin Hizam. Nabi mengatakan, wahai Hakim, sesungguhnya harta itu dia hijau dan manis. Siapa yang tidak senang yang hijau-hijau, kata Nabi. Siapa yang tidak suka yang manis-manis. Tetapi kata Nabi, orang kalau dia mengejar harta itu, Nabi katakan kepada Hakim bin Hizam, kalau dia kejar harta itu semata-mata untuk kedermawanannya, agar dia menjadi orang yang dermawan, berbagi-bagi kepada orang, maka Allah akan berkahi hartanya. Ya. Tetapi kalau dia mengejar harta tersebut dengan kerakusannya dan tamaknya, lam yubarik lahu fih, kata Nabi. Orang tersebut tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalladzi ya'kul wa lam yashba. Seperti orang yang makan tapi tidak pernah kenyang. Jadi tinggal kembali kepada kita. Kita ini dalam mengais harta itu, mengais rezeki. Dalam surat At-Taubah itu kan salah satunya pernak-pernik dunia yang 8 itu kan salah satunya amwalun iqtaraftumuha, kata Allah. Harta yang kalian himpun itu. Bagaimana nanti Allah lihat untuk apa dihimpun dan dipakai untuk seperti apa. Lihat sama Allah Subhanahu wa taala. Hakim bin Hizam ketika dengar sabda Nabi ini tentang harta yang berkah sama yang tidak berkah, menurut riwayat semenjak saat itu Hakim bin Hizam tidak pernah ambil gajinya sebagai veteran perang. Sampai zamannya Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, dia bersumpah di hadapan Nabi, saya tidak bakal mau mengambil uang dari Baitul Mal, dari gaji veteran perang. Dia sumpah di hadapan Nabi. Dan zaman Umar panggil dia, wahai Hakim, uangmu banyak nih di Baitul Mal, kau nggak pernah ngambil. Apa kata Hakim bin Hizam? Setelah saya bersumpah di hadapan Nabi, saya tidak mau mengambil. Sampai zaman engkau pun saya tidak mau ngambil. Itu zuhudnya Hakim bin Hizam. Dan bagaimana Hakim bin Hizam itu meletakkan harta itu di tangannya, bukan di dalam hatinya. Wallahu a'lam. Masya Allah, terima kasih Habib, sebuah kisah yang menarik sekali dari Hakim bin Hizam tadi, mudah-mudahan menjadikan ibroh dan juga pelajaran bagi kita semuanya untuk tidak terlalu hubbud dunia. Nah berikutnya kami persilahkan ada Ibu Krisnawati, boleh berdiri Ibu Krisnawati, akan dijawab oleh Ustadz Soleh Mahmud, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krisnawati, izin bertanya Ustadz, apa tik dan triknya supaya kita bahagia tanpa berlimpah harta? Sedangkan kita juga tahu bahwa harta itu yang membuat kita bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampak dari wajahnya bahagia sekali Ibu ya dengan harta. Baik, silakan Ustaz Salmed. Sebetulnya ini persoalan hati. Innal ghina ghinan nafas. Dulu saya waktu tinggal di Kedoya, rumah saya 3x4 meter, kecil. Di depannya toilet, buat rame-rame satu kontrakan di kampung tersebut. Dan saya bayar 100.000 dengan pemilik kontrakan karena numpang mandi dan buang air di situ. Dan rumah itu masih ada di Kedoya, di Jalan Haji Maya. Saat itu saya bahagia. Bapak saya punya duit,
walau boleh hasil dari dagang kelontong. Emak saya masih bisa ngajak ngobrol saya. Saya nggak pernah melihat kebahagiaan dengan mengukur orang-orang yang tinggal di Pondok Indah misalnya, di Menteng misalnya, di rumah-rumah mewah misalnya. Tapi saya ngukur kebahagiaan dengan apa yang Allah kasih hari itu, di mana saya tinggal di 3 kali 4 meter, saya mandi, kemudian buang air di toilet umum bersama-sama. I'm happy saat itu. Begitu naik gaya kita, rasanya saya nggak mau kembali lagi ke masa itu. Kapan? Tinggal di rumah 3 kali 4 kita merasa susah. Setelah hati kita terikat tinggal di tanah 5.000 meter. Dulu gue happy-happy aja. Ini kita jujur-jujuran aja. Kapan ibu merasa naik sepeda adalah kehinaan? Setelah kita punya motor. Setelah kita pakai mobil. Kemarin lu anteng aja naik mobil bak pengajian. Campur sama tahu bulat lagi. Kenapa lu jadi sekarang ogah? Kenapa lu jadi sekarang gengsi? Karena hati kita mulai naik dan mengikat pada sesuatu yang lebih tinggi. Padahal dulu biasa-biasa aja. Makanya resepnya Bunda, kalau urusan akhirat lihatnya ke atas. Melihat yang sudah sepuh-sepuh masih doyan ngaji. Kita yang muda hampir lupa dengan usia bahwa tidak memandang jumlah umur. Kita ngelihat orang-orang tua masih mau ke masjid padahal langkah kakinya udah payah. Kita yang muda hampir tidak pernah mau melangkahkan kaki ke masjid untuk berjamaah. Tapi untuk urusan dunia kita lihat bagaimana jangan-jangan kitalah orang yang sangat beruntung. Walaupun masih ada utang 1 juta, percayalah masih ada orang yang punya utang 2 juta. Masih ada orang yang punya utang 5 juta. Masih ada orang yang punya utang 100 juta. Bahkan masih ada orang yang punya utang 1 miliar, 100 miliar, bahkan 1 triliun. Percayalah, kenapa Allah nggak kasih ibu ngutang sampai 1 triliun? Karena 1 juta aja udah puyeng. Cukup di level 1 juta aja. Jangan naik ke 1 triliun. Mumet pala kita. Nah, kita ngerasa ini kehinaan, ini kedukaan setelah kita dinaikkan oleh Allah derajatnya. Dan disitulah kadang orang lupa siapa dirinya. Sehingga dia tidak bersyukur atas karunia yang Allah berikan. Disitulah lahir rasa pelit. Dulu waktu susah ambil. Minta bawang silakan. Minta garam silakan. Udah mampir ke rumah. Udah duduk di rumah. Orang gak ada apa-apa di rumah saya. Udah duduk aja di sini ayo. Ngumpul kita bareng-bareng adu nasib. Lu punya persoalan apa? Wah, lu sih masih mending, gua lebih parah. Dulu adu nasib aja seneng. Sekarang ingat gak ibu-ibu sambil nyari kutu pada adu nasib? Adu nasib susah aja gembira. Begitu udah dikasih nikmat, ditutup rumahnya, ditutup ruang tamunya, ditutup pintunya. Tidak lagi ada persahabatan. Lupa dengan pertemanan karena di situ lahir kekhawatiran apa yang ada dan dimiliki menjadi hilang. Inilah yang berbahaya karena hati kita sudah terikat dan terjajah
oleh harta itu sendiri. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz Solmed. Itu tadi trik dan juga tips yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Solmed untuk selalu menautkan hati kita. Ingat, ketika kita melihat akhirat, lihatlah selalu ke atas. Namun sebaliknya ketika kita melihat dunia, selalu lihatlah ke bawah agar selalu bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Sesaat lagi kami kembali. Baik, pemirsa Damai Indonesiaku di mana saja, tetap di tempat, jangan kemana-mana. Setelah ini ada segmen video call dari pemirsa semuanya untuk memberikan pertanyaan pada kita yang ada di sini.